Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang aplikasi Kas Koperasi Sekolah yang saya buat. Nah, di sini pada tampilan ini saya membuat halaman awal atau screen 1 dari aplikasi Kas Koperasi menggunakan Meet App Inventor. Screen ini berfungsi sebagai halaman login sebelum pengguna masuk ke menu utama aplikasi. Nah, adapun komponen yang pertama yang saya gunakan yaitu vertical arrangement. Di sini saya memakai pengaturan I like horizontal center, I like vertical center, width fill parent, height fill parent. Nah, di vertical arrangement yang satu ini digunakan sebagai wadah atau kontainer untuk menyusun seluruh komponen secara vertikal dari atas ke bawah. Fungsinya mengatur tata letak agar lebih terstruktur dan menempatkan gambar, judul, text box, dan tombol login dalam satu susunan. Komponen selanjutnya yaitu image. Komponen image digunakan untuk menampilkan gambar logo aplikasi Kas Koperasi Sekolah. Fungsinya memberikan identitas aplikasi, membuat tampilan lebih menarik dan profesional. Selanjutnya komponen label title. Komponen label digunakan untuk menampilkan teks judul aplikasi yaitu Kas Koperasi Sekolah. Fungsinya menjelaskan nama aplikasi kepada pengguna sebagai heading pada halaman login. Selanjutnya yaitu text username. Komponen text box digunakan untuk memasukkan username pengguna. Fungsinya tempat pengguna menginput nama pengguna sebelum login. Selanjutnya yaitu text password. Komponen password text box digunakan untuk memasukkan password. Fungsinya menjaga keamanan karena karakter password akan disembunyikan saat diketik. Selanjutnya BTN login. Komponen button digunakan sebagai tombol login. Fungsinya memproses data username dan password yang telah dimasukkan pengguna. Jika data benar, maka pengguna akan masuk ke halaman berikutnya. Nah, selanjutnya saya memakai user interface notifier. Komponen notifier merupakan komponen non-visible atau tidak terlihat di layar. Fungsinya menampilkan pesan atau notifikasi, contohnya saat login berhasil atau gagal. Nah, baiklah, selanjutnya yaitu penjelasan dari blok screen 1 saya. Di sini saya menggunakan BTN login atau button. Artinya ketika tombol login ditekan, sistem akan menjalankan perintah di dalam blok tersebut. Nah, pada bagian if terdapat pengecekan text username text, yaitu admin, dan text password text, yaitu 1, 2, 3. Artinya username yang benar admin dan password yang benar yaitu 1, 2, 3. Kedua syarat harus benar karena menggunakan operator AND. Jika login berhasil, maka open another screen name itu ke home screen. Artinya jika username dan password sesuai, maka aplikasi akan membuka halaman home screen. Selanjutnya jika login gagal, kita menggunakan notifier. Kalau notifier show alert notice, yaitu username atau password salah. Artinya jika username atau password salah, maka akan muncul notifikasi username atau password salah. Pengguna tetap berada di halaman login sampai memasukkan data yang benar. Setelah pengguna berhasil login, aplikasi akan menampilkan home screen atau halaman dashboard utama. Halaman ini dibuat menggunakan Meet App Inventor sebagai pusat navigasi untuk mengakses seluruh fitur pada aplikasi Kas Koperasi Sekolah. Nah, komponen yang saya gunakan di sini yaitu home screen. Home screen merupakan layar utama yang ditampilkan setelah proses login berhasil. Fungsinya untuk menampilkan menu-menu utama aplikasi, memudahkan pengguna mengakses fitur yang tersedia. Selanjutnya yaitu komponen LBL header atau label. Komponen label digunakan untuk menampilkan judul halaman yaitu dashboard koperasi. Selanjutnya yaitu image header atau image. Komponen image digunakan untuk menampilkan gambar atau banner koperasi sekolah. Selanjutnya yaitu VA menu atau vertical arrangement. Komponen ini digunakan sebagai wadah utama untuk menyusun menu-menu secara teratur dari atas ke bawah. Selanjutnya yaitu HA menu 1 atau horizontal arrangement. Digunakan untuk menempatkan dua tombol menu dalam satu baris. Yang pertama yaitu button pemasukan. Tombol untuk membuka halaman pencatatan pemasukan kas. Yang kedua yaitu BTN pengeluaran atau button pengeluaran. Tombol untuk membuka halaman pencatatan pengeluaran kas. Selanjutnya yaitu HA menu 2 yaitu horizontal arrangement. Berisi menu 2 berikut seperti yang tadi yaitu BTN produk dan BTN transaksi. BTN produk ini digunakan untuk mengelola data produksi koperasi, sedangkan BTN transaksi ini digunakan untuk melakukan transaksi penjualan. Nah, selanjutnya yaitu horizontal arrangement 1. Menu tambahan, di sini juga ada BTN laporan dan BTN pengaturan. BTN laporan ini digunakan untuk melihat laporan kas dan transaksi. BTN pengaturan ini digunakan untuk mengatur aplikasi. Selanjutnya yaitu HA navigasi atau navigasi bawah. Bagian ini berfungsi sebagai menu navigasi cepat yang terdiri dari BTN nav home, BTN nav pemasukan, BTN nav produk, BTN nav laporan. Nah,
BTN Nav Home ini untuk kembali ke dashboard utama, sedangkan BTN pemasukan ini menuju halaman pemasukan, BTN Nav Produk ini menuju halaman produk, sedangkan BTN Nav Laporan ini menuju halaman laporan. Baiklah, selanjutnya itu penjelasan dari blok home screen. Di sini yang pertama yaitu blok BTN pemasukan. Saat tombol pemasukan diklik, aplikasi akan berpindah ke screen pemasukan untuk mengolah data pemasukan koperasi. Yang kedua, BTN pengeluaran. Saat tombol pengeluaran diklik, aplikasi membuka screen pengeluaran yang digunakan untuk mencatat data pengeluaran koperasi. Selanjutnya, BTN produk. Tombol produk digunakan untuk menuju halaman screen produk yang berisi data barang atau produk koperasi. Selanjutnya yaitu BTN transaksi. Saat tombol transaksi ditekan, pengguna diarahkan ke screen transaksi untuk melakukan transaksi pemasukan, pengeluaran, dan produk. Selanjutnya BTN laporan digunakan untuk membuka halaman laporan yang menampilkan total pemasukan, total pengeluaran, total produk, dan total keseluruhan. Dan selanjutnya itu BTN pengaturan. Saat tombol pengaturan dipilih, aplikasi berpindah ke screen pengaturan untuk melakukan reset data, logout, atau mengubah tampilan aplikasi. Selanjutnya itu BTN Nav Home digunakan untuk kembali ke halaman utama, home screen. Selanjutnya itu BTN Nav pemasukan, shortcut navigasi menuju halaman pemasukan. BTN Nav produk, shortcut navigasi menuju halaman produk. Selanjutnya itu BTN laporan, shortcut navigasi menuju halaman laporan. Baiklah, selanjutnya yaitu screen ketiga yaitu screen pemasukan. Screen ini merupakan halaman tambah pemasukan pada aplikasi kas koperasi sekolah. Halaman ini digunakan untuk mencatat setiap pemasukan uang yang masuk ke dalam kas koperasi. Komponen yang pertama yang saya gunakan yaitu screen pemasukan. Screen pemasukan adalah halaman khusus untuk mengolah data pemasukan kas. Selanjutnya yaitu komponen HA hidir masuk atau horizontal arrangement. Komponen ini digunakan sebagai wadah untuk bagian hidir atau judul halaman. Selanjutnya itu LBL pemasukan atau label, yaitu komponen label digunakan untuk menampilkan tulisan tambah pemasukan. Nah, selanjutnya yaitu VA form masuk atau vertical arrangement. Komponen ini digunakan sebagai wadah form input. Fungsinya menyusun seluruh komponen form secara vertikal dari atas ke bawah, membuat tampilan lebih teratur. Selanjutnya itu text box jumlah. Komponen text box digunakan untuk memasukkan jumlah uang yang diterima. Fungsinya tempat pengguna menginput nominal pemasukan. Contohnya Rp 50.000 atau 100.000 seperti itu. Selanjutnya itu date picker. Komponen date picker digunakan untuk memilih tanggal pemasukan. Fungsinya memudahkan pengguna menentukan tanggal transaksi, mengurangi kesalahan input tanggal. Selanjutnya yaitu BTN tanggal, yaitu tombol ini digunakan untuk menampilkan atau memilih tanggal transaksi. Selanjutnya itu spinner nama. Komponen spinner digunakan untuk memilih kategori atau jenis pemasukan. Seperti di elements form string ini, di sini saya membuat kas bulanan, uang masuk penjualan, tabungan, dan sumbangan. Selanjutnya itu BTN simpan atau baton simpan. Komponen baton berwarna hijau. Fungsinya menyimpan data pemasukan yang telah diinput dan data akan masuk ke database aplikasi. Selanjutnya yaitu BTN hapus. Komponen baton berwarna merah. Fungsinya menghapus data pemasukan yang dipilih dan membersihkan data yang tidak diperlukan. Selanjutnya itu list view. Komponen list view digunakan untuk menampilkan daftar pemasukan yang sudah tersimpan. Fungsinya menampilkan data pemasukan dalam bentuk daftar dan memudahkan pengguna melihat riwayat transaksi. Nah, selanjutnya itu HA navigasi. HA navigasi atau horizontal arrangement ini merupakan menu navigasi bagian bawah aplikasi yang ini. Di sini sama seperti yang di home screen tadi. BTN Nav Home, BTN Nav pemasukan, BTN produk, dan BTN laporan. Nah, di sini itu supaya bisa diklik jika ingin kembali. Seperti BTN Nav Home untuk kembali ke halaman dashboard, BTN Nav pemasukan itu untuk membuka halaman pemasukan, dan BTN Nav untuk membuka halaman produk, dan BTN Nav laporan untuk membuka halaman laporan. Nah, selanjutnya itu TiniDB. TiniDB1. TiniDB merupakan komponen database lokal pada Meet app Inventor. Fungsinya menyimpan data pemasukan secara permanen di perangkat dan data tetap tersimpan walaupun aplikasi ditutup. Selanjutnya komponen notifier, yaitu komponen notifier digunakan untuk menampilkan pesan kepada pengguna. Contohnya, data berhasil disimpan, data berhasil dihapus, dan input belum lengkap. Baiklah, selanjutnya itu penjelasan dari blok screen pemasukan. Nah, di sini ada BTN Nav produk, BTN Nav home, pemasukan laporan ini sama penjelasannya seperti screen sesudahnya yang tadi. Nah, selanjutnya itu di sini when BTN tanggal. Blok ini berfungsi untuk menampilkan kalender ketika tombol tanggal ditekan. Saat pengguna menekan tombol tanggal, komponen data picker akan terbuka sehingga pengguna dapat memilih tanggal transaksi pemasukan. Selanjutnya itu ada di sini ada inisial variabel global, yaitu global data pemasukan dan global indeks hapus. Global data pemasukan, ini variabel ini digunakan untuk menyimpan seluruh data pemasukan yang dimasukkan oleh pengguna.
Data yang tersimpan berupa daftar transaksi pemasukan. Global index hapus. Variabel ini digunakan untuk menyimpan indeks atau nomor data yang dipilih pada list view saat dihapus. Selanjutnya yaitu screen pemasukan. Sistem akan mengambil data yang sebelumnya sudah disimpan di TinyDB. Fungsinya mengambil data pemasukan dari penyimpanan TinyDB. Jika belum ada data, maka akan dibuat list kosong. Setelah data berhasil diambil, data tersebut langsung ditampilkan ke list view, sehingga data yang pernah disimpan tetap muncul meskipun aplikasi ditutup dan dibuka kembali. Selanjutnya itu menampilkan tanggal yang dipilih, yaitu date picker. Blok ini dijalankan setelah pengguna memilih tanggal kemudian digabungkan menjadi format hari, bulan, dan tahun. Tujuannya agar pengguna dapat melihat tanggal transaksi yang dipilih. Selanjutnya yaitu BTN simpan, menyimpan data pemasukan. When BTN simpan klik, ketika tombol simpan ditekan, sistem akan menambahkan data baru ke dalam list pemasukan. Data yang disimpan terdiri dari nama transaksi, jumlah uang, tanggal, semua data digabung menggunakan blok join. Kemudian data tersebut ditambahkan ke dalam list. Setelah itu data disimpan permanen ke TinyDB. Lalu list view diperbarui agar data baru langsung tampil. Selanjutnya yaitu memilih data yang akan dihapus, yaitu when BTN hapus. Saat pengguna memilih salah satu data pada list view, sistem akan menyimpan nomor urut data tersebut. Contohnya jika pengguna memilih data ketiga, maka nilai ini nantinya digunakan untuk menghapus data yang dipilih. Baiklah, selanjutnya yaitu penjelasan dari screen pengeluaran. Screen ini merupakan halaman pengeluaran kas pada aplikasi kas koperasi sekolah. Halaman ini digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran uang yang terjadi di koperasi, seperti pembelian barang, pembayaran, dan pengeluaran lainnya. Adapun komponen yang pertama yaitu screen pengeluaran. Merupakan halaman yang digunakan untuk mengelola data pengeluaran kas. Fungsinya menambahkan data pengeluaran, menyimpan data pengeluaran, dan menghapus data pengeluaran yang tidak diperlukan. Nah, selanjutnya itu komponen VA keluar atau vertical arrangement. Komponen ini digunakan sebagai wadah utama seluruh form pengeluaran. Selanjutnya yaitu komponen teks jumlah keluar atau text box. Komponen text box digunakan untuk memasukkan jumlah uang yang dikeluarkan. Fungsinya menginput nominal pengeluaran, contohnya 50, 100, atau nominal lainnya. Selanjutnya yaitu DP tanggal keluar atau date picker. Komponen date picker digunakan untuk memilih tanggal pengeluaran. Sama kan seperti yang screen pemasukan tadi. Selanjutnya yaitu di komponen spinner nama. Komponen spinner digunakan untuk memilih kategori pengeluaran yang saya isi di sini, yaitu seperti tadi kas bulanan, uang masuk, penjualan, tabungan, dan sumbangan. Selanjutnya itu BTN simpan keluar. Tombol berwarna hijau dengan tulisan simpan, fungsinya untuk menyimpan data pengeluaran yang telah diinput dan data akan disimpan ke database TinyDB. Selanjutnya yaitu BTN hapus keluar. Tombol berwarna merah dengan tulisan hapus, fungsinya menghapus data pengeluaran yang dipilih dan membersihkan data yang tidak diperlukan. Selanjutnya itu list view. Komponen list view digunakan untuk menampilkan daftar data pengeluaran yang telah tersimpan. Fungsinya menampilkan riwayat pengeluaran dan memudahkan pengguna melihat data yang sudah dicatat. Selanjutnya itu navigasi, ini sama seperti di screen pemasukan tadi. Tidak perlu saya jelaskan lagi, soalnya di situ saya buat untuk supaya kita keluar bisa langsung mencet home, pemasukan, tidak perlu keluar login lagi. Selanjutnya yaitu TinyDB. Saya memakai TinyDB. TinyDB merupakan database lokal yang tersedia pada Meet App Inventor. Fungsinya menyimpan data pengeluaran secara permanen, data tetap tersimpan meskipun aplikasi ditutup. Dan Notifier digunakan untuk menampilkan pesan kepada pengguna. Contohnya data berhasil simpan, data berhasil dihapus, dan data belum lengkap. Baiklah, selanjutnya itu penjelasan blok dari screen pengeluaran. Yang pertama di sini ada inisialisasi variabel global. Pada bagian awal ini terdapat dua variabel global. Yang pertama yaitu data transaksi dan data pengeluaran. Data transaksi ini, variabel ini disiapkan sebagai tempat penyimpanan data transaksi dalam bentuk list. Sedangkan data pengeluaran ini digunakan untuk menyimpan seluruh data pengeluaran yang dimasukkan oleh pengguna. Selanjutnya yaitu memilih tanggal pengeluaran. Pada blok when DP tanggal keluar after date set, blok ini akan berjalan setelah pengguna memilih tanggal dari date picker. Tanggal yang dipilih kemudian digabung menjadi format menggunakan blok join. Hasilnya ditampilkan pada tombol atau komponen DP tanggal keluar sehingga pengguna dapat melihat tanggal transaksi yang dipilih. Selanjutnya yaitu menyimpan data pengeluaran, yaitu when BTN simpan keluar klik. Saat tombol simpan ditekan, sistem akan mengambil data yang telah diinput, yaitu jumlah pengeluaran teks keluar, tanggal DP tanggal keluar, dan spinner nama kategori pengeluaran dari spinner nama yang ada di desain tadi. Ketika data tersebut digabung menggunakan blok join, data tersebut kemudian ditambahkan ke dalam list, lalu menyimpan ke TinyDB. Setelah data masuk ke list, data disimpan ke TinyDB.
Fungsi TiniDB adalah sebagai penyimpanan permanen sehingga data tidak hilang meskipun aplikasi ditutup. Tag yang digunakan adalah data keluar. Data keluar. Selanjutnya itu menampilkan data pada list view. Setelah data berhasil disimpan, list view langsung diperbarui, yaitu set list view element to global data pengeluaran. Tujuannya agar data pengeluaran yang baru ditambahkan langsung muncul pada daftar pengeluaran. Nah, selanjutnya yaitu menentukan data yang akan dihapus. Terdapat variabel initialize global index to d bernilai 0. Variabel ini digunakan untuk menyimpan nomor urut data yang dipilih pada list view. Kemudian pada event when list view after picking ini, saat pengguna memilih salah satu data pada list view, indeks data tersebut disimpan ke set global index hapus. Contoh, jika pengguna memilih data kedua, maka indeks hapus 2. Selanjutnya yaitu menghapus data pengeluaran. Pada event when btn hapus keluar klik, saat tombol hapus ditekan, sistem akan menghapus data sesuai indeks yang telah dipilih sebelumnya. Misalnya pengguna memilih data nomor 3, maka data ketiga akan dihapus dari data pengeluaran. Selanjutnya menyimpan kembali hasil penghapusan. Setelah data dihapus, isi list yang terhapus simpan kembali ke TiniDB. Tujuannya agar data yang sudah dihapus tidak muncul lagi ketika aplikasi dibuka kembali. Selanjutnya yaitu memperbarui tampilan list view. Langkah terakhir adalah memperbarui list view. Dengan demikian, daftar pengeluaran yang tampil pada layar selalu sesuai dengan data terbaru. Baiklah, selanjutnya yaitu screen produk. Screen produk merupakan halaman yang digunakan untuk menampilkan daftar barang yang dijual oleh koperasi sekolah. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat nama barang, harga barang, menentukan jumlah pembelian, dan melakukan pembelian dengan menekan tombol beli. Nah, komponen utama yang digunakan di sini yaitu screen produk. Screen produk adalah halaman yang menampilkan seluruh produk koperasi. Fungsinya menampilkan daftar produk yang tersedia, memudahkan pengguna memilih barang yang ingin dibeli, menjadi media transaksi penjualan koperasi. Nah, selanjutnya itu komponen HA produk 1, yaitu buku. Digunakan sebagai wadah untuk menampilkan satu produk dalam satu baris. Di dalamnya terdapat image buku, menampilkan gambar produk buku. Fungsinya memberikan informasi visual kepada pengguna, memudahkan pengguna mengenal produk. Selanjutnya itu vertical arrangement ini. Vertical arrangement digunakan untuk menampilkan informasi produk. Berisi label nama buku, menampilkan nama produk buku, label harga, yaitu harganya 5.000. Selanjutnya itu VA info produk 1. Berfungsi untuk mengatur jumlah pembelian. Jumlah pembelian berisi BTN plus buku dan label jumlah buku dan BTN minus buku. Tombol BTN plus buku, tombol plus, fungsinya menambah jumlah barang yang akan dibeli. Label jumlah buku menampilkan jumlah barang yang dipilih, contoh 1 sampai 3. Misalnya kita mau tambah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. BTN minus buku, fungsinya mengurangi jumlah barang yang dipilih. Misalnya kita memilih 5, tapi kita mau memilih 4, jadi kita kurangi aja, kita klik tanda minus ini. Selanjutnya BTN beli. Tombol beli berwarna hijau, fungsinya memproses pembelian produk buku, menambahkan produk ke transaksi. Nah, selanjutnya yaitu HA produk 2. Berisi image pensil, menampilkan gambar pensil. Yang selanjutnya yaitu vertical arrangement-nya. Berisi label nama pensil, menampilkan nama barang, dan pensil label harga, yaitu harganya 3.000. Sama seperti penjelasan dari buku tersebut, yaitu VA info produk 2. Itu isinya sama seperti BTN plus pensil, label jumlah pensil, BTN minus pensil, dan BTN beli, memproses pembelian pensil. Nah, selanjutnya yaitu HA produk 3, yaitu tip X. HA produk 3 ini isinya image tip X. Image tip X menampilkan gambar tip X. Vertical arrangement berisi label nama tip X, label harga tip X, dan VA info produk 3 yaitu untuk membeli BTN plus tip X-nya jika ingin menambah label jumlah, ini adalah jumlah yang ingin dibeli, dan BTN minus tip X atau ingin mengurangi barang yang akan ditambah itu. Sama seperti di atasnya juga. Selanjutnya yaitu HA produk 4 yaitu pena, sama seperti yang tadi yaitu vertical arrangement berisi label nama pena, label harga. Selanjutnya VA info produk 4, BTN plus pena, label jumlah pena, BTN minus pena, dan BTN beli. Selanjutnya yaitu vertical arrangement penggaris. Berisi vertical arrangement berisi label nama penggaris, label harga penggaris. VA info produk 5 yaitu BTN plus penggaris, label jumlah penggaris, BTN minus penggaris, dan BTN beli. Nah, selanjutnya komponen navigasi, HA navigasi. Itu sama seperti yang sebelumnya tadi, yaitu BTN nav home, BTN nav pemasukan, BTN nav produk, BTN nav laporan. Selanjutnya itu TiniDB. TiniDB merupakan database lokal Mintapp Inventor. Fungsinya menyimpan data transaksi, menyimpan jumlah pembelian, menyimpan data produk yang dibeli. Selanjutnya itu komponen notifier. Notifier ini digunakan menampilkan notifikasi, contohnya pembelian berhasil, produk berhasil ditambahkan, dan data tersimpan. Pada tahap ini, saya membuat variabel global untuk menyimpan jumlah setiap produk, yaitu buku, pensil, tip X, pena, dan penggaris.
Nilai awal setiap variabel diatur menjadi satu agar pengguna langsung memiliki jumlah awal saat membuka halaman produk. Tombol tambah BTN plus buku. Blok ini berfungsi untuk menambahkan jumlah barang. Ketika tombol plus ditekan, sistem akan menambahkan nilai 1 pada variabel jumlah. Kemudian label jumlah akan diperbarui sesuai nilai terbaru. Tombol kurang. Tombol minus digunakan untuk mengurangi jumlah barang. Namun saya menambahkan kondisi jika jumlah lebih dari satu. Dengan demikian jumlah barang tidak bisa kurang dari satu. Selanjutnya di sini saya membuat list kosong. List kosong bernama data produk. List ini berfungsi untuk menampung seluruh data yang dipilih oleh pengguna. Selanjutnya itu tombol beli buku atau beli satu. Saat tombol beli buku ditekan, aplikasi terlebih dahulu mengambil data pembelian yang sudah ada di TiniDB. Kemudian data buku ditambahkan ke dalam list lengkap dengan nama produk, harga, jumlah, dan total harga. Setelah itu data disimpan kembali ke TiniDB. Sama juga seperti BTN beli 2, yaitu pensil dan stick X, pena, dan penggaris. Nah, jadi screen produk berfungsi sebagai halaman pemilih barang. Pengguna dapat menentukan jumlah produk yang ingin dibeli, kemudian menekan tombol beli untuk menyimpan data ke TiniDB. Data tersebut nantinya dapat diproses lebih lanjut pada halaman keranjang dan transaksi. Selanjutnya yaitu screen transaksi. Screen ini berfungsi untuk mengelola data transaksi koperasi sekolah, yaitu menghitung dan menyimpan total pemasukan, pengeluaran, dan penjualan produk. Komponen pertama yaitu label judul. Fungsinya menampilkan judul halaman yaitu data transaksi dan membantu pengguna mengetahui bahwa halaman ini digunakan untuk mengelola transaksi koperasi. Selanjutnya yaitu bagian pemasukan. Komponen terlihat yaitu label pemasukan, BTN simpan pemasukan, textbox pemasukan, dan list view. Nah, fungsi masing-masing LBL pemasukan berfungsi untuk menampilkan tulisan pemasukan sebagai penanda bagian pemasukan. Selanjutnya BTN hapus pemasukan. Tombol hapus pemasukan, fungsinya untuk menghapus data pemasukan yang tersimpan, mengosongkan nilai pemasukan pada TiniDB, menghapus daftar pemasukan pada list view. Selanjutnya itu komponen BTN simpan pemasukan. Fungsinya yaitu untuk menyimpan total pemasukan ke TiniDB dan data yang disimpan nantinya bisa digunakan untuk laporan. Contohnya, jika total pemasukan Rp100.000, maka saat tombol ditekan TiniDB itu tag pemasukan value 100. Textbox pemasukan, fungsinya yaitu untuk menampilkan total pemasukan menjadi tempat penyimpanan sementara sebelum disimpan ke TiniDB. Yang terakhir yaitu list view. Fungsinya itu menampilkan daftar data pemasukan dan menunjukkan riwayat transaksi pemasukan yang sudah masuk. Selanjutnya ada LBL pengeluaran, sama penjelasannya seperti LBL pemasukan yang tadi. Dan ada juga LBL produk. Nah, jadi kesimpulan dari screen transaksi ini digunakan sebagai pusat pengelolaan transaksi koperasi sekolah. Halaman ini berfungsi untuk menyimpan data pemasukan, menyimpan data pengeluaran, dan menyimpan data penjualan produk, menampilkan riwayat transaksi melalui list view, dan menyimpan data secara permanen menggunakan TiniDB. Baiklah, selanjutnya itu penjelasan dari blok dari screen transaksi. Pada screen transaksi ini digunakan untuk mengelola data pemasukan, pengeluaran, dan produk yang tersimpan pada TiniDB. Inisialisasi variabel global di bagian awal ini terdapat beberapa variabel global yaitu indeks pemasukan, indeks pengeluaran, dan indeks produk. Variabel ini digunakan untuk menyimpan nomor data yang dipilih pada list view. Kemudian terdapat variabel data pemasukan, data pengeluaran, dan data produk yang berfungsi untuk menampung seluruh data dalam bentuk list. Proses saat screen dibuka. Pada blok screen transaksi, initialize sistem akan mengambil data yang tersimpan pada TiniDB. Yang pertama, data dengan tag data masuk ke list view. Selanjutnya yang kedua, data dengan tag data keluar ditampilkan ke list view 2. Dan yang ketiga, data dengan tag data produk ditampilkan ke list view 3. Jika data belum tersedia, maka sistem membuat list kosong. Tujuannya agar seluruh data yang pernah disimpan dapat langsung ditampilkan ketika halaman transaksi dibuka. Selanjutnya itu pemilihan data pada list view. Yang pertama, when list view after picking, menyimpan nomor urut data pemasukan ke variabel indeks pemasukan. Yang kedua, list view kedua menyimpan nomor urut data dan pengeluaran ke variabel indeks pengeluaran. Selanjutnya, when list view 3 menyimpan nomor urut data produk ke variabel indeks produk.
Nomor indeks ini nantinya digunakan saat proses penghapusan data. Nah, selanjutnya yaitu tombol hapus pemasukan. BTN hapus pemasukan. Pada tombol BTN hapus pemasukan, sistem mengambil seluruh data pemasukan dari TiniDB, memeriksa apakah pengguna sudah memiliki data. Jika sudah dipilih, data pada indeks tersebut dihapus, lalu data yang sudah diperbarui disimpan kembali ke TiniDB, dan isi list view diperbarui data sesuai data terbaru. Dengan cara ini, pengguna dapat menghapus data pemasukan yang akan diperlukan. Selanjutnya yaitu tombol hapus pengeluaran. Sama seperti tombol hapus pemasukan tadi, pada tombol BTN hapus pengeluaran ini, prosesnya hampir sama. Kalau di BTN hapus pengeluaran ini, tombol hapus pengeluaran ini mengambil data pengeluaran dari TiniDB, lalu mengecek data yang dipilih, menghapus data berdasarkan indeks, menyimpan kembali ke TiniDB, dan memperbarui tampil ke list view 2. Selanjutnya yaitu tombol hapus produk. Pada tombol hapus produk ini, sistem mengambil data produk dari TiniDB, lalu mengecek indeks produk yang dipilih, menghapus data tersebut dari list, dan menyimpan hasil perubahan ke TiniDB dan menampilkan kembali data terbaru pada list view 3. Nah, tombol simpan pemasukan. Pada tombol BTN simpan pemasukan ini, sistem mengambil total pemasukan sebelumnya dari TiniDB, lalu nilai yang dimasukkan pada text box pemasukan ditambahkan ke total sebelumnya. Hasil disimpan kembali ke tag masuk, dan setelah berhasil disimpan, sistem berpindah ke screen laporan. Fungsi ini digunakan untuk menghitung akumulasi pemasukan. Selanjutnya tombol simpan pengeluaran. Pada tombol BTN simpan pengeluaran, mengambil total pengeluaran yang sudah ada, menampilkan nilai baru dari textbook pengeluaran, menyimpan hasil ke TiniDB dengan tag keluar, dan kemudian membuka screen laporan. Selanjutnya yaitu tombol simpan produk. Pada tombol BTN simpan produk, mengambil total produk yang tersimpan, menambahkan jumlah produk baru dari textbox produk, menyimpan hasilnya dengan tag produk, dan selanjutnya membuka screen laporan. Nah, jadi kesimpulannya, screen transaksi berfungsi sebagai halaman untuk mengolah seluruh transaksi koperasi sekolah, mulai dari menampilkan data pemasukan, pengeluaran, dan produk, menyimpan total transaksi, serta menghapus data yang sudah diperlukan. Semua data disimpan secara lokal menggunakan TiniDB, sehingga data tetap tersimpan meskipun aplikasi ditutup. Selanjutnya yaitu screen laporan. Screen laporan berfungsi untuk menampilkan ringkasan seluruh transaksi koperasi yang sudah disimpan sebelumnya, baik pemasukan, pengeluaran, maupun penjualan produk. Halaman ini menjadi tempat pengguna melihat kondisi keuangan koperasi secara cepat. Komponen yang pertama yaitu VA laporan atau vertical arrangement. Fungsi sebagai wadah utama semua komponen laporan, menata seluruh label laporan secara vertikal dari atas ke bawah, membuat tampilan lebih rapi dan mudah dibaca. Properti yang terlihat yaitu with filteren, height 70 px, alek horizontal center, alek vertical center. Artinya seluruh isi laporan berada di tengah layar. Selanjutnya yaitu komponen LBL total pemasukan. Fungsinya itu menampilkan jumlah seluruh pemasukan koperasi dan nilainya diambil dari TiniDB. Selanjutnya yaitu LBL total pengeluaran, fungsinya menampilkan jumlah seluruh pengeluaran koperasi dan data berhasil dari TiniDB. Selanjutnya LBL total produk, fungsinya menampilkan total hasil penjualan produk dan data berhasil dari screen produk yang telah disimpan. Misalnya kayak tadi screen produk kalau kita beli dan hasil dari pembeliannya itu ke screen transaksi, dan di screen transaksi itu kita ingin menyimpan laporan keuangannya melalui screen transaksi dan langsung masuk ke screen laporan. Selanjutnya yaitu LBL total keseluruhan. Fungsinya untuk menampilkan total akhir seluruh transaksi dan menjadi ringkasan utama laporan koperasi. Biasanya dihitung dengan rumus total keseluruhan sama dengan pemasukan ditambah produk dikurang pengeluaran. Selanjutnya itu BTN reset atau button reset, yaitu fungsinya untuk menghapus seluruh data transaksi, menghapus data pada TiniDB dan mengembalikan semua nilai laporan menjadi nilai 0. Selanjutnya yaitu TiniDB. Fungsinya itu untuk menyimpan data pemasukan, menyimpan data pengeluaran, menyimpan data produk, dan menyimpan total laporan. Kesimpulannya, screen laporan ini merupakan halaman akhir yang berfungsi sebagai dashboard laporan keuangan koperasi sekolah. Halaman ini menampilkan total pemasukan koperasi, total pengeluaran koperasi, total penjualan produk, dan total keseluruhan saldo koperasi. Tombol reset untuk menghapus seluruh data. Baiklah, selanjutnya yaitu penjelasan dari blok screen laporan. Pada bagian awal program terdapat 4 variabel global yang diinisialisasi dengan nilai 0, yaitu total pemasukan, total pengeluaran, total produk, dan total keseluruhan. Nah, selanjutnya yaitu ada screen laporan. Label total pemasukan diisi menggunakan data yang diambil dari TiniDB, lalu diisi dengan tag masuk. Jika data belum tersedia, maka nilai default yang digunakan adalah 0. Selanjutnya juga menampilkan total pengeluaran dan total produk, sama seperti tadi label total pemasukan. Selanjutnya yaitu mengambil data ke variabel global.
Setelah data ditampilkan pada label, dinilai dari TINI-DB juga disimpan ke dalam variabel global. Tujuannya agar data tersebut dapat digunakan dalam proses perhitungan laporan. Selanjutnya itu menghitung total keseluruhan. Selanjutnya aplikasi menghitung total keseluruhan menggunakan rumus total keseluruhan sama dengan total pemasukan ditambah total produk dikurang total pengeluaran. Artinya total pemasukan ditambah total produk kemudian dikurangi total pengeluaran. Hasil perhitungan tersebut disimpan ke dalam variabel total keseluruhan. Selanjutnya yaitu menampilkan total keseluruhan. Setelah perhitungan selesai, nilai total keseluruhan ditampilkan pada label laporan, sehingga pengguna dapat langsung melihat hasil akhir dari seluruh transaksi yang telah dilakukan. Bella selanjutnya itu tombol reset. Pada bagian bawah terdapat event when BTN reset click. Ketika tombol reset ditekan, aplikasi akan menghapus seluruh data laporan dengan cara menyimpan nilai 0 pada setiap tag TINI-DB. Setelah data di reset, seluruh label laporan juga diperbarui menjadi 0. Bella selanjutnya yaitu screen pengaturan. Nah, di screen pengaturan ini merupakan halaman utama untuk mengatur aplikasi. Properti yang terlihat yaitu Align horizontal center, Align vertical top, dan background warna belakang halaman. Di sini komponen saya pakai ada SW Dark Mode atau switch. Komponen ini digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan mode gelap atau dark mode. Fungsinya off tampil putih dan on tampil gelap, hitam gelap, abu-abu. Selanjutnya itu komponen BTN reset. Tombol untuk menghapus seluruh data yang tersimpan di TINI-DB. Fungsi menghapus data pemasukan, menghapus data pengeluaran, menghapus data produk, dan mengembalikan laporan menjadi 0. Selanjutnya yaitu BTN logout. Tombol untuk keluar dari aplikasi atau kembali ke halaman login. Jika tidak menggunakan login, tombol ini bisa diarahkan ke halaman home. Selanjutnya yaitu komponen TINI-DB, komponen penyimpanan data lokal. Fungsinya menyimpan total pemasukan, menyimpan total pengeluaran, menyimpan total produk, dan menyimpan status dark mode. Selanjutnya yaitu notifier. Komponen untuk menampilkan pesan kepada pengguna. Contohnya data berhasil direset atau Anda yakin ingin logout. Nah, jadi kesimpulan dari screen pengaturan ini berfungsi untuk sebagai pusat pengaturan aplikasi yang terdiri dari SW Dark Mode, mengubah tim aplikasi, BTN Reset, menghapus seluruh data pas, BTN Logout keluar dari aplikasi, TINI-DB menyimpan data secara lokal, notifier menampilkan pesan atau notifikasi kepada pengguna. Nah, bagian selanjutnya yaitu penjelasan dari blok screen pengaturan. Nah, pada bagian pertama terdapat event when BTN logout click. Blok ini akan dijalankan ketika pengguna menekan tombol logout. Fungsi blok perintah open another screen untuk digunakan pembuka layar lain yaitu screen 1. Fungsi blok perintah open another screen. Screen 1 merupakan halaman utama atau halaman login aplikasi. Jadi ketika tombol logout ditekan, pengguna akan keluar dari halaman yang sedang digunakan dan kembali ke halaman awal aplikasi. Manfaat fitur ini memudahkan pengguna untuk keluar dari sistem dan kembali ke halaman login tanpa harus menutup aplikasi. Selanjutnya yaitu blok tombol reset. Pada bagian kedua terdapat event BTN reset click. Blok ini akan dijalankan ketika tombol reset ditekan. Fungsi blok komponen notifier digunakan untuk menampilkan pesan atau notifikasi kepada pengguna. Ketika tombol reset ditekan, aplikasi akan menampilkan pesan data berhasil direset. Manfaatnya, notifikasi ini berfungsi sebagai konfirmasi bahwa proses reset data telah berhasil dilakukan sehingga pengguna mendapatkan informasi secara langsung. Aplikasi kas koperasi sekolah. Nah, di sini dia awalnya masuk dulu login. Nah, di sini di screen dashboard di sini ada beberapa item yang kita mau pilih. Misalnya pemasukan. Pemasukan kita buat 100.000 pada tanggal 13 Juni 2026. Di sini ada beberapa pilihan. 100.000 itu apa? Apa dia kas bulanan atau uang pemasukan penjualan atau tabungan atau sumbangan. Kita buat tabungan aja, simpan. Nah, ini dia. Bisa dihapus juga. Nah, setelah itu kita pergi ke transaksi. Nah, di transaksi ini ada pemasukannya. Kita mau masukkan ke transaksi ini ke laporan. Jumlahnya itu 100. Nah, setelah itu kita simpan. Terus dia langsung ke screen laporan. Total keseluruhan jadi 100.000, total pemasukan 100.000. Nah, ketika kita mau beli ini klik produk. Di sini ada beberapa produk, buku, pensil, tip X, pena, penggaris. Di sini saya pengen beli pena 3. Klik beli. Nah, terus dia tuh langsung ke transaksi. Ini juga udah bisa dihapus ya. Nah, ini dia. Jumlah 3, total 18.000. Ketika ingin memasukkan ke screen laporan,
ketik 18.000 simpan produk. Nah, ini ada dia total produk yaitu 18.000. Nah, jadi total keseluruhannya yaitu 118.000. Nah, kita ingin mau pengeluaran. Pengeluaran kita itu 80.000 pada tanggal 10 Juni kemarin, yaitu sumbangan simpan. Nah, simpan di transaksi dulu 80.000. Nah, simpan. Nah, terus dia itu total pengeluarannya 80.000, jadi total keseluruhannya jadi 38.000. Yang tadinya nilainya 118.000 jadi 38.000. Nah, ketika kita mau reset seluruh screen laporan hasil ini, tinggal pencet reset aja. Nah, dia kembali 0 rupiah. Ketika mau out, masuk ke screen pengaturan. Ketika mau reset juga bisa reset, data berhasil di reset, logout. Nah, kembali ke screen login. Baiklah, sekian dari penyampaian dari pembuatan aplikasi Kas Koperasi Sekolah ini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.